Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah dinobatkan sebagai Coach of the Month Liga Serie A untuk edisi bulan Januari. Seperti diketahui, selama sebulan terakhir skuad Inzaghi tampil gemilang dengan mengalahkan Hellas Verona, Monza dan Fiorentina. Selain itu, Inter juga sukses mengamankan Piala Super Italia dengan membantai Lazio di semifinal dan melibas Napoli di babak final. Perlu dicatat bahwa Simone Inzaghi telah terpilih sebagai pelatih terbaik di Serie A dalam 2 bulan secara beruntun, setelah menerima penghargaan serupa pada bulan Desember. Selanjutnya, pemungutan suara untuk pemain terbaik edisi bulan Januari masih berlangsung. Nominasi penghargaan tersebut antara lain adalah Alessandro Buongiorno, Ruben Loftus-Cheek, Lautaro Martinez, Dusan Vlahovic dan Szymon Żurkowski. Inter Milan sukses membangun skuad yang lebih bernilai dibandingkan Juventus meski hanya menggelontorkan sedikit biaya. Nerazzurri dan Bianconeri akan saling berhadapan pada akhir pekan di Stadion Giuseppe Meazza dalam laga krusial bagi kedua tim menuju gelar Scudetto musim ini. Persaingan di puncak klasemen membuat duel derby d'Italia tersebut sangat dinantikan. Namun biaya yang dikeluarkan kedua klub menceritakan kisah lain. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter saat ini memiliki skuad yang lebih berharga dibandingkan Juventus, tetapi kenyataannya Nerazzurri hanya mengeluarkan dana yang lebih sedikit. Direktur Beppe Marotta dan Piero Ausilio pantas mendapat apresiasi tinggi karena berhasil merekrut pemain top seperti Hakan Çalhanoğlu dan Marcus Thuram secara gratis. Laporan menjelaskan bahwa skuad asuhan Simone Inzaghi saat ini memiliki nilai pasar sebesar 634 juta euro, sementara di sisi lain Juventus hanya bernilai 576 juta euro. Selain itu, tagihan gaji Bianconeri merupakan yang tertinggi di Serie A dengan tuntutan gaji bersih untuk pemain mereka saat ini sebesar 77 juta euro. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi sedang menyusun strategi untuk mengalahkan Juventus dalam pertandingan yang akan digelar pada akhir pekan. Pertemuan tersebut bisa menjadi pertarungan langsung untuk perebutan Scudetto, meskipun Inter masih menyimpan 1 pertandingan. Oleh karena itu, Inzaghi akan sangat ingin mendapatkan hasil positif dan kemenangan akan menjadi langkah signifikan menuju bintang emas kedua yang sangat dinantikan. Menurut Gazzetta dello Sport, Inzaghi akan mengandalkan 4 elemen kunci dalam misi mengalahkan Bianconeri. Kunci pertama menuju kemenangan adalah agresi sejak menit pertama, di mana Inter selalu tertinggal dalam 3 pertemuan terakhir mereka di Liga. Nerazzurri hanya berhasil menyelamatkan hasil imbang pada pertandingan paruh pertama musim ini. Namun La Beniamata telah belajar mengawali laga dengan pendekatan yang tepat dan akan berusaha membuktikannya dengan merebut keunggulan kali ini. Aspek kedua adalah ritme permainan yang mampu mengganggu pertahanan tegas pasukan Max Allegri. Nerazzurri memiliki waktu seminggu penuh untuk memulihkan tingkat energi mereka setelah mengalahkan Fiorentina pada akhir pekan lalu. Hal tersebut akan membantu mereka menerapkan tempo permainan yang lebih tinggi, guna membuat Bianconeri kebingungan. Kunci ketiga adalah kolaborasi segitiga di sisi kiri antara Henrikh Mkhitaryan, Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni. Inzaghi berharap dapat menimbulkan kekacauan melalui trio tersebut dalam membuat manuver-manuver yang bisa merepotkan Juventus. Kemudian yang terakhir, Inzaghi akan mengandalkan pergerakan liar dari Lautaro dan Marcus Thuram yang tak kenal lelah, untuk menguras energi lini belakang pasukan Max Allegri. Thuram telah membuktikan dirinya sebagai salah satu rekrutan terbaik musim panas ini di Liga Serie A. Sementara itu, Lautaro sedang memimpin perburuan Capocannonieri dengan 19 gol sejauh musim ini. Gelandang Inter Milan, Stefano Sensi akan tetap bertahan di klub setelah transfernya ke Leicester City tiba-tiba mengalami kegagalan di menit akhir. Seperti diketahui, kedua klub telah menegosiasikan kepindahan sang pemain selama beberapa minggu. Nerazzurri juga telah memberi lampu hijau kepada Sensi untuk terbang ke Inggris guna menyelesaikan kepindahannya. Namun Leicester gagal mendaftarkan kesepakatan tersebut, tepat sebelum penutupan jendela transfer Liga Inggris. Menurut pakar pasar transfer Fabrizio Romano dan Gianluca Di Marzio, kesepakatan tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. Di Marzio menjelaskan bahwa Leicester gagal melepaskan ikatan birokrasi untuk Sensi. Mereka mencoba mencari formula yang memungkinkan untuk mendaftarkan gelandang Italia tersebut dengan tetap berada dalam batasan financial fair play yang telah ditetapkan oleh badan UEFA. Selain itu, Leicester juga sedang berupaya mendapatkan izin kerja untuk Sensi, namun pada akhirnya mereka gagal mengatasi rintangan tersebut dengan tepat waktu. Oleh karena itu,
Sensi kini akan bergabung kembali dengan rekan satu timnya di Inter. Klub Liga Premier Inggris, Newcastle United dikabarkan sangat serius ingin memboyong bek sayap Inter Federico Di Marco. Menurut interlife.it melalui FC Internews, The Magpies berharap bisa mendaratkan pemain asal Italia tersebut pada jendela transfer musim panas mendatang. Kompetisi musim ini memang belum berakhir, namun Newcastle sudah mulai berbenah dalam memperkuat tim mereka untuk kampanye musim depan. Performa luar biasa Di Marco bersama La Beneamata telah mencuri perhatian sejumlah klub Eropa termasuk Newcastle. Di Marco telah mencetak 3 gol dan 7 assist dalam 25 laga di semua kompetisi musim ini. Selain itu, pemain berusia 26 tahun tersebut tampil solid di posisi bek sayap kiri Inter, dan pantas mendapat pujian atas statistiknya di lapangan. Oleh karena itu, Di Marco dipandang bakal membawa lebih banyak kualitas serta kedalaman di area sayap dan pertahanan tim besutan Eddie Howe pada musim depan. Pelatih Newcastle tersebut pun sangat ingin memboyong Di Marco pada bursa transfer musim panas mendatang. Namun kontrak sang pemain bersama Inter saat ini masih berlaku hingga tahun 2027. Hal itu bisa menyulitkan The Magpies untuk merekrutnya dengan harga yang lebih terjangkau. Inter Milan dikabarkan memiliki kesepakatan prinsip dengan Kapten Lautaro mengenai perpanjangan kontrak sehingga mereka tetap percaya diri. Masa bakti El Toro sejatinya masih berlaku hingga tahun 2026, namun manajemen berupaya memundurkan tenggat waktu tersebut hingga 2 tahun lagi. Laporan mengindikasikan bahwa kesepakatan akhir sudah hampir tercapai selama beberapa minggu yang lalu, tetapi faktanya kedua belah pihak belum menandatangani perjanjian terkait kontrak baru sang striker. Meski demikian, jurnalis Italia Matteo Barzagli menegaskan bahwa penundaan tersebut tidak menimbulkan kekhawatiran apapun di Appiano Gentile. Sang jurnalis meyakini bahwa Inter tetap percaya diri karena mereka memiliki kesepakatan prinsip dengan sang kapten. Tidak ada kekhawatiran atau ketakutan apapun di pihak manajemen, ujar Barzagli melalui FC Internews. Para pihak sudah hampir menandatangani perjanjian tersebut dan kini tinggal selangkah lagi. Inter dan perwakilan Lautaro saat ini sedang menyelesaikan detail terakhir dalam kesepakatan mereka yang akan segera dirampungkan. Dengan memilah-milah tambahan bonus maka akan melepaskan salah satu simpul terakhir yang tersisa. Oleh karena itu, manajemen akan mengatasinya setelah bursa transfer berakhir dengan keinginan untuk menutup kesepakatan sesegera mungkin. Inter Milan dilaporkan siap mendepak 4 pemain yang tidak dibutuhkan pada jendela transfer musim panas mendatang. Menurut FC Internews, Nerazzurri akan mendatangkan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi dengan status bebas transfer. Hal tersebut akan membuat manajemen klub telah mengevaluasi sejumlah pemain yang bakal dilepas di akhir musim. Ada beberapa pemain di skuad Inter yang kontraknya akan habis pada bulan Juni dan kemungkinan besar tidak akan diperpanjang, yang diantaranya adalah Alexis Sanchez, Juan Cuadrado serta Davy Klaassen. Perpisahan dengan Sanchez untuk yang kedua kalinya diharapkan bakal segera terjadi. Mantan pemain Barcelona itu memutuskan bertahan pada jendela transfer Januari dan menolak tawaran dari klub Arab, dikarenakan sang striker masih ingin beraksi di kompetisi Eropa. Namun Inter telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada musim panas. Inter sendiri telah mencapai kesepakatan dengan Mehdi Taremi sebagai pengganti Sanchez. Pemain berikutnya yang tidak punya masa depan di Inter adalah Juan Cuadrado. Bek sayap asal Kolombia tersebut telah kembali menjalani latihan secara terpisah di Appiano Gentile dalam beberapa hari terakhir. Cuadrado hanya tampil 9 kali di semua kompetisi sejauh musim ini, dan hanya sekali menjadi starter dikarenakan mengalami cedera otot. Nerazzurri telah mendatangkan Tajon Buchanan pada Januari sebagai pengganti Cuadrado di posisi bek sayap kanan. Selanjutnya Davy Klaassen, yang belum kunjung menunjukkan kualitasnya seperti yang ia lakukan di masa lalu. Klaassen baru tampil sebanyak 216 menit untuk Inter dan tengah dipantau oleh klub-klub Turki. Sejumlah perantara sudah mempelajari situasinya bersama La Beneamata, dan perpisahannya dengan Inter pada musim panas tampak semakin nyata. Sementara itu, Inter juga akan siap melepas Denzel Dumfries pada musim panas mendatang. Kontrak pemain asal Belanda tersebut sejatinya akan berakhir pada bulan Juni tahun 2025. Namun mengingat pembicaraan perpanjangan kontrak Dumfries menemui jalan buntu, maka Inter siap menjual sang pemain di akhir musim nanti. Inter telah memutuskan bahwa Dumfries akan menjadi pemain kunci yang akan dikorbankan seperti yang biasa mereka lakukan dalam beberapa musim panas terakhir.
Kemudian laporan juga mengungkapkan bahwa dua pemain yang masih diragukan masa depannya di Inter adalah dua kiper cadangan, Raffaele Di Gennaro dan Emil Audero. Audero memang telah terintegrasi dengan baik di skuad asuhan Simone Inzaghi. Namun untuk mempermanenkan sang kiper dari Sampdoria, harus menggelontorkan 7 juta euro yang dianggap terlalu berlebihan. Bek sayap Inter Milan, Tajon Buchanan belum pernah dimainkan sejauh musim ini bukan dikarenakan sedang mengalami masalah kebugaran. Menurut FC Internews, Nerazzurri merekrut Buchanan untuk memperkuat kedalaman opsi di sayap kanan, terutama karena cedera yang dialami Juan Cuadrado. Meski demikian, Buchanan belum pernah bermain satu kali pun untuk La Beniamata, baik sebagai starter maupun dari bangku cadangan. Laporan mencatat bahwa pelatih Simone Inzaghi mempunyai alasan khusus mengapa Buchanan belum mendapat menit bermain hingga saat ini. Masalahnya bukan pada kebugaran, melainkan pemain asal Kanada tersebut sedang menjalani pelajaran intensif untuk berbicara dalam bahasa Italia. Hal ini dilakukan agar Buchanan bisa dengan lebih cepat mengambil instruksi taktis dari sang pelatih, maupun dari rekan-rekannya di lapangan. Peran bek sayap di Inter sangat menuntut secara taktik seperti halnya Achraf Hakimi dan Denzel Dumfries yang juga harus melakukan penyesuaian saat kedatangan mereka. Buchanan adalah pemain yang dianggap ideal oleh Inter untuk mengisi bek sayap, tetapi posisi tersebut bukanlah yang biasa ia mainkan di masa lalu. Maka dari itu, Buchanan harus menerima banyak informasi dan bimbingan dari Inzaghi serta rekan satu timnya mengenai posisinya, dan bagaimana bertindak dalam situasi taktis yang berbeda. Memiliki pemahaman yang baik tentang bahasa Italia adalah bagian penting dari proses tersebut. Oleh karena itu, Buchanan harus cukup mampu berbahasa Italia untuk berintegrasi secara taktis sebelum dia turun ke lapangan dalam pertandingan yang kompetitif. Mantan pelatih AC Milan, Fabio Capello menyebut bahwa Mehdi Taremi adalah pemain top dan merupakan striker yang komplit. Dalam sesi wawancara dengan Football.net melalui FC Internews, Capello mengklaim bahwa pemain berusia 31 tahun itu memiliki semua yang dibutuhkan dari seorang striker level atas. Taremi memang belum menandatangani prakontrak dengan Inter untuk kepindahannya pada musim panas mendatang dengan status bebas transfer. Akan tetapi perwakilan Inter dan Taremi telah sepenuhnya menyetujui persyaratan pribadi mengenai transfer tersebut. Inter telah menyiapkan segalanya untuk menjadikan Taremi sebagai pemain Iran pertama yang memperkuat La Beniamata. Sementara itu, Capello meyakini bahwa Nerazzurri akan segera memiliki striker level atas. Saya tidak tahu tentang banyak pemain Iran tetapi saya mengenal Taremi dengan baik, ujar Fabio Capello. Taremi adalah striker papan atas, serta memiliki semua kualitas yang Anda inginkan dan juga menjadi salah satu pemain terlengkap di Portugal. Capello juga menyatakan bahwa Taremi berada dalam situasi yang berbeda dengan rekan senegaranya, yakni striker Roma Sardar Azmoun. Menurut saya profil mereka sangat berbeda, di mana Azmoun tidak banyak bermain untuk Roma dan sebagian besar tampil dari bangku cadangan. Tutup mantan pelatih Rossoneri tersebut. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi tidak berniat mengorbankan ambisi mereka di Liga Champions demi perburuan gelar Serie A musim ini. Menurut FC Internews, Nerazzurri juga tetap memfokuskan diri di UCL, meskipun memenangkan gelar Scudetto menjadi target utama mereka. Bukan rahasia lagi prioritas Inter adalah memenangkan gelar ke-20 demi menyematkan bintang kedua di atas lambang klub. Scudetto merupakan sesuatu yang belum pernah diraih oleh Inzaghi sejak berkarir sebagai pelatih, baik di Inter maupun saat membesut Lazio. Di kompetisi Piala, Inter nyaris tampil tanpa celah dengan memenangkan 3 edisi terakhir Supercoppa Italiana. Mereka juga telah meraih Coppa Italia dalam 2 musim pertama Inzaghi melatih Inter. Namun tersingkirnya lebih awal di Coppa Italia musim ini tidak terlalu menyakitkan, dikarenakan semua orang tahu bahwa gelar Serie A merupakan target utama La Beniamata. Pencapaian terbesar Inzaghi di Inter hingga saat ini adalah melangkah ke final Liga Champions musim lalu. Hal itu tentu saja memberikan injeksi kepercayaan diri dan kedewasaan baru bagi Inter, di mana mereka saat ini sukses memuncaki klasemen Liga. Setelah mencapai final Champions League, maka prioritas Inzaghi adalah memenangkan gelar Serie A di musim ini. Namun sang pelatih tetap ingin menyeimbangkannya dengan ambisi mereka di UCL, yang akan kembali dimulai sekitar 3 minggu lagi menghadapi wakil Spanyol Atletico Madrid.